Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bapak-bapak, ibu-ibu, yarhamukumullah wa yahdikumullah wa yuslihu balakum, yang di Masjid Al-Kausar maupun yang di rumah di mana saja berada, sesama saudara seiman seakidah, mari kita saling mendoakan semoga Allah mengistiqomahkan kita dalam kebaikan, mampu berfastabiqul khairat, sehingga hidup ini penuh makna dan arti serta bernilai ibadah 24 jam. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia karena ada ibadah. Seandainya kok tidak ada ibadah, maka Allah tidak menciptakan jin dan manusia. Juga kalau tidak ada ibadah, Allah tidak ciptakan bumi dan langit serta isinya. Jadi dunia ada, alam ada, itu hanya karena ada ibadah. Karena yang meramaikan bumi kan manusia dan jin, digoda, diridu oleh iblis dan setan. Oleh karena itu mari kita bareng-bareng, innamal a'malu binniyat, sekecil apapun yang kita kerjakan, baik berupa bisikan hati, gerak zahir, kedipan mata, itu menjadi nilai ibadah dalam hidup ini. Sehingga bekal kita saat rohnya diambil oleh Israel atas perintah Allah, membawa iman dalam keadaan husnul khotimah. Pada pagi ini kita lanjutkan khulasah Nurul Yakin fi sirati sayyidil mursalin. Sirah itu perilaku, suluk kehidupan, yang isinya ada tidur, ada makan, ya, ada gerak dan seterusnya, itu sirah. Kita sudah masuk periode kedua, nomor 18. Ta'assub itu bukan kecintaan, kebencian, ya, dibalik. Ta'assubu Quraisyin 'alan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kebencian kaum Quraisy atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok benci dengan Nabi? Karena Nabi menyampaikan kebenaran, ingin merubah keadaan.
Dari judulnya saja sudah menjadi satu pelajaran. Ketika kita sebagai manusia muslim, mukmin sudah soleh, ingin mensolehkan orang lain, pasti ada yang benci, ada yang senang. Kalau hanya orang soleh saja, banyak yang senang. Kita muslim, muslimah soleh, solehah, rajin ibadah, ke masjid jamaah, puasa Ramadan, Senin Kemis, infak, zakat, beres. Gak usah peduli kanan kiri, semua orang akan senang. Punya uang, bagi-bagi, orang semuanya senang. Tapi ketika ingin menjadi muslih, nah, muncul riak sekitar kita. Ada yang riak itu memuji, riak membenci, bahkan riak merintangi, menutup dan menghambat. Ketika kita soleh ke masjid, tidak ada yang merintangi. Kita sudah ngajak kepada orang lain. Nah, muncul orang saya ajak sih. Nah, kadang-kadang yang diajak, kadang-kadang Allah sok-sok. Nah, lebih-lebih ketika nahi mungkar, kesenangan seseorang yang sudah mendarah daging, sudah menjadi hobi, itu larangan Allah, ujuk-ujuk di stop, protes. Tapi biyen rakai ki mosok kok saiki ora kena. Nah, akhirnya apa? Terjadi clash di sini. Rasulullah sudah mengalami. Sehingga hari ini para guru, murabi, para dai, mubalek di keluarga saja ada yang merintangi, apalagi di masyarakat, dengan tetangga, keluarga, mungkin anak, mungkin istri yang tidur bareng, makan bareng, bakso bareng, es satu gelas barengan gantian, itu cok merintangi dakwah kita. Namanya yasuddu. Jadi yasuddu itu bukan sama sekali nyetep, merintangi saja. Nah, itu bagian dari islah. Oleh karena itu, mari sekecil apapun sirah Rasul yang kita dapati, kita bentuk dalam diri kita dan kita wujudkan dalam kehidupan. Kenapa Rasul dibenci? Padahal beliau mau mengajak ke jalan yang benar. Karena tidak cocok dengan hati mereka, tidak pas. Tabaddala hubbu Quraisyin lin nabiyyi buhdon wa qurbuhum lahu buhdan wa sidquhu kadziban wa amaluhu husuban. Tabaddala itu diganti, dirubah. Yang tadinya orang Quraisy cinta Nabi, cintanya diganti dengan buhdon, benci. Sekalipun ketika orang Quraisy ditanya siapakah orang yang paling terpercaya, jawabnya Muhammad Al-Amin. Tapi waktu ngajak ke jalan yang benar, melarang kemusyrikan, mereka sudah nolak, benci. Wa qurbuhum lahu bu'dan, yang tadinya dekat, akrab, bu'dan menjadi sangat jauh, menjauh. Wasidkuhu kadiban, yang tadinya itu sidik, bener, yakin, mantep, akhirnya apa? Rasul bohong. Masa contoh peristiwa Isra Mi'raj kan, semua orang pada datang. Yang mau menyampaikan Al-Amin Muhammad, setelah yang disampaikan tidak masuk nalar mereka, mereka nolak. Ingat tidak pelajaran yang lalu, ketika Rasulullah mengumpulkan di Jabal Qubais, yang dekat dengan kami, Jabal Qubais sekarang untuk rumah istana kerajaan. Rasul menyampaikan pesan, apa yang akan saya sampaikan, siap menerima, siap, kau tidak pernah dusta. Setelah Rasul menyampaikan, saya akan selamatkan kamu dari neraka, ayo bertauhid la ilallah, mereka menolak. Gini yang
dituju, menolak. Padahal yakin yang disampaikan berat tapi menolak. Terus wa amaluhu husuan. Apa yang dilakukan Rasulullah itu menjadi bahan ejekan, diolok-olok, sambil disebutkan Muhammad gila, Muhammad tidak waras dan seterusnya. Lebih-lebih pada waktu peristiwa Isra Mi'raj itu untuk menyaring mana orang yang imannya kuat dan yang lemah, sehingga akan terjadi seperti piramid ini, yang tadinya banyak bawah selain mengerucut, sehingga muncul di situ tokoh namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj sekali itu bulan Rajab. Terus kapan terjadi hal seperti itu? Rasul dicaci, dimaki, dibenci. Wa dzalika mundu da'ahum ila ibadatillah wa aba alihatahum wa nasaba kullaman abadaha ila dhalal. Wa dzalika, hal itu, kebencian orang Quraisy kepada Nabi terjadi mundu da'ahum, ketika Rasul mengajak mereka, mengajak kemana? Ila ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Wa aba, dan Rasul apa itu mencela alihatahum, Tuhan-Tuhan mereka yang namanya arca. Terus gunung arca yang dibuat dari roti, dari kurma, dari batu, dari kayu, itu semuanya tidak bisa apa-apa. Kan tidak mencela kan? Ini batu, ini kayu, ini roti, kamu bikin patung, kamu sembah, coba. Patung yang di roti coba diambil, dimakan, bisa tidak? Bisa. Kan tidak bisa apa-apa. Kok kamu sembah? Kan tidak mencela itu aslinya kan? Hanya menjelaskan ini batu, kayu, tidak punya kekuatan apa-apa, kok disembah? Wong kamu ambil lempar aja, mereka bisa hancur. Tapi karena keyakinan mereka itu, Tuhan itu bilangnya mencela, memaki. Karena belum masuk sini, belum ada petunjuk dari Allah. Wa nasaba kulaman abadaha ila dhalal, dan Rasul menilai, menasabkan itu ya maksudnya menyetarakan, membangsakan, menjadikan, mengkategorikan setiap yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu, segala macam bentuk berhala yang dari saya sebutkan, dari kayu, dari batu, sampai dari roti, itu semuanya adalah dhalal, sesat, karena tidak punya kekuatan apa-apa. La dororo wala diroro, bikinan sendiri, disembah sendiri. Walaqad saru ila ammihi wa talabu minhu an yamna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam an sabbi alihatihim wa tatlili abaihim. Walaqad saru, dan sungguh kafir Quraisy setelah saru itu melangkah datang. Melangkah datang kemana? Ila ammihi, kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib. Untuk apa datang ke sana? Berbondong-bondong. Wa talabu, dan mengharap, meminta, minhu, kepada Abu Thalib, meminta an yamna ar-rasula, agar Rasul menghentikan ansab bi alatihim, memaki Tuhan-Tuhan mereka. Keponakanmu mbok stop, ndak usah maki-maki Tuhan kita, ndak bisa apa-apa. Stop. Wa tatlili abaihim, dan menyesatkan bapak nenek moyang mereka. Itu orang-orang Quraisy datang kepada Abu Thalib. Padahal yang terjadi apa? Lam yudlil aba'ahum wa yasifuhum bi adabil aqli wal hidayah illa ba'da an tamassaku bi hujjatin taqlidihim
Qala ta'ala wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Di surat Al-Baqarah ayat 170. Lam yutlil abahum. Rasulullah tidak menyesatkan nenek moyang mereka. Wa yasifu berarti tidak mensifati mereka orang yang tidak punya pikiran, yang tidak terpimpin, yang tidak punya hidayah. Kecuali setelah datang hujah dari Quran. Jadi Rasul mengatakan bahwa yang disembah mereka, bapak-bapak mereka, nenek yang mereka itu semuanya sesat karena tidak sesuai dengan perintah Allah. Itu loh yang kamu kerjakan hari ini tidak cocok dengan yang Allah perintahkan. Sehingga kamu harus merubah, ikuti Allah. Nah, saya sebagai utusan Allah mengajak kamu untuk ke sana. Apa jawaban mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Kami mengikuti jejak-jejak nenek moyang kami. Yang kami dapati seperti ini, ya sudah. Kamu Muhammad tidak usah ngutik-ngutik. Itu keyakinan mereka karena sudah mendarah daging. Oleh karena itu kita bersyukur alhamdulillah lahir di tengah-tengah keluarga muslim. Bapak kita, ibu kita, kakek, nenek semuanya keluarga muslim. Seandainya kita lahir di keluarga kafir, apa yang terjadi? Sama dengan ini, orang kafir jahiliyah. Diajak ke Islam mesti nolak. Wong bapakku mbiyen kok piye kowe ngejak-ngejak neko-neko itu. Sehingga nikmat terbesar bagi kita hari ini adalah nikmat lahir maujud di alam dunia di tengah-tengah keluarga muslim. Itu sudah luar biasa nilainya, melebihi segala-galanya. Dunia seisinya, misalnya ini dunia ini diganti emas untuk menebus iman kita yang sudah keluar, tidak Allah terima. Ini dunia yang kita pijak jadi emas misalnya. Itu keterangannya di surat Ali Imran 91 juz 3 terakhir di bawah, mau juz 4. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar falan yuqbala min ahadihim mil'ur ardi dzahaban walau iftada bihi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Orang-orang yang mati terlanjur dalam keadaan kafir. Siapa orang kafir? Orang yang hari ini berakidah selain Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Jadi agama hari ini menurut Al-Quran yang diridhai Allah hanya Al-Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sebab dari Nabi Adam sampai Isa agamanya Islam sama. Cuman hari ini wajib Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Selain itu di sisi Allah tidak Allah terima. Surat Ali Imran, Inna dina indallahil Islam. Ayat berikutnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai akidah hari ini, tidak ikut Nabi Muhammad SAW, maka keyakinan itu, akidah itu, agama itu tidak Allah terima dan di akhirat tergolong orang-orang yang rugi.
mungkin muncul setiap agama benar bagi pemeluknya masing-masing. Tapi orang Islam harus mengatakan yang benar hanya Islam. Kalau orang Islam meyakini agama lain benar, bertentangan dengan Al-Quran. Karena jelas, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir siapa? Ahli kitab, Yahudi, Nasrani, Nasoro. Wal musyrikin, orang-orang musyrik. Fi nari jahannam. Mereka semua di neraka jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah. Dan mereka makhluk yang paling jelek. Itu Quran yang menyampaikan. Jadi istilah non-muslim di Quran ada adanya kafir, titik. Ayatnya jelas, kul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, hai orang-orang kafir. Bukan orang-orang non-muslim, orang Yahudi, ada orang-orang kafir. Yaitu mereka sekali lagi yang berakidah selain Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW hari ini. Kalau zaman Nabi siapa? Nabi Nuh, berarti orang kafir itu orang Islam yang berakidah Nabi yang dibawa oleh Nabi Nuh. Jadi sesuai dengan masanya masing-masing. Nah, Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Setelah Rasulullah hadir di dunia ini, maka seluruh agama di dunia yang ada dinasakh semua, yang menang yang dituntut oleh Nabi Muhammad SAW dan agamanya sama, yaitu al-Islam. Nah, ketika mati dalam keadaan kafir, kemudian sampai akhirat dimasukkan ke neraka, sadar ingin nebus imannya biar bisa masuk surga dengan tebusan uang emas nilainya sepenuh langit dan bumi. Jadi bumi yang kita pijak itu semuanya jadi emas 24 karat. Untuk menebus iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sama sekali tidak diterima oleh Allah. Ini nilai terbesar yang ada pada kita hari ini adalah nikmat iman pengikut Nabi Muhammad SAW. Pengikut agama-agama selain Nabi Muhammad SAW hari ini wajib ikut kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak, tetap di luar garis. Itu pemahaman Al-Quran yang harus kita pertahankan. Jangan sampai tergoyah.